Yo, be back again with me in Forever Pixel Gaming. I am Sane and today I want to play a brand new game. Actually not really new, but it almost a year, like a year after closing beta test CBT session, and this Soulland New World already released for officially in Play Store for user of Android and in App Store for user of iOS, iPhone and iPad. Jadi ini sebenarnya bukan game baru, cuy. The title of the game is Soulland New World. Like you see, the Soulland games has many kind of sequel or series. Jadi Soulland game ini punya banyak sekali series ya atau sequel game. Cuman yang rilis official di Play Store dan di App Store untuk pengguna Android maupun iOS ya, iPad dan iPhone, itu cuman Soulland New World ini, cuy. Sisanya kalian bisa download tapi melalui web langsung. Jadi tidak ada di Play Store atau di App Store. Kalian bisa langsung lewat Google atau lewat web atau browser yang lain ya untuk cari. Di tengah layar ini ada pilihan server. Gue udah pernah buat sebelumnya, pernah main sebentar, pengen tahu gameplaynya seperti apa. Di recommended server ya, di created. Nah, kita bisa lihat yang udah pernah kita mainin itu nanti di created ya. Terus di sini tuh servernya cuman ada SEA. SEA-nya bukan sea ya, bukan laut ya, tapi ini Southeast Asia atau Asia Tenggara, cuy. Dan ini ada banyak servernya ya, tuh kalian bisa lihat. Semuanya itu sea semua, cuy. SEA semua, nggak ada Europe atau Amerika gitu, nggak ada. Karena memang ini mungkin marketnya diperuntukkan untuk negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia ya, Indonesia, Thailand, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos ya, terus Malaysia, Brunei, Singapura. Nah, itu masuknya Asia Tenggara, cuy, negara-negara Asia Tenggara. Nah, di sebelah kanan layar, the right upper corner of the screen, there was language select or bahasa, pilihan bahasa, cuy. Jadi kalian bisa pilih yang pertama itu, the first option is language select or pilihan bahasa. Nah, di sini udah support banget bahasa Indonesia, cuy. Jadi kalian enak mainin game ini tuh, enak banget, cuy. Nggak perlu repot untuk nerjemahin dulu, translate dulu, itu nggak perlu, cuy. Nah, di sini selain bahasa Indonesia ada bahasa Inggris, ada bahasa Thailand dan bahasa Jepangnya, cuy. Jadi support 4 bahasa ya. Tapi ini udah bener, kita pakai bahasa Indonesia aja. Terus di bawahnya itu ada suara atau voice filler. Ini pengisi suaranya beda dengan teks ya. Yang tadi kan subtitle atau teks kolom. Jadi tulisan di in-game-nya nanti perbincangan antara non-player karakter, NPC dan MC kita tuh apa aja, itu pakai bahasa apa. Nah, kalau yang ini suaranya, cuy, suara setiap karakternya. Mau pakai apa suaranya? Mau pakai bahasa Thailand, pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Sayangnya kalau untuk suara belum support bahasa Indonesia, cuy. Jadi yang penting tulisannya bahasa Indonesia, nanti suaranya pakai bahasa Inggris aja ya, cuy. Nah, lanjut di bawahnya lagi ada pengguna, cuy. Di sini itu, nah, hubungkan akun lah ya. Intinya ini bisa ditautkan lewat Gmail atau Google account atau akun Google kalian. Terus bisa juga pakai akun in-game-nya sendiri, bisa juga lewat Facebook sama third apps atau aplikasi pihak ketiga apa gitu, gua lupa.
Tapi gue udah ditautkan. Nah, di bawahnya lagi ada customer service ya, atau customer support. Jadi kalau ada bug atau error tentang gamenya, kalian bisa langsung report aja lewat situ. Nah, gue gak pakai lama, gue akan pilih yang recommended server atau server rekomendasi AE karena masih kosong. Nah, kita masuk ya. Ini tuh kesan pertama yang gue dapet dari main game Soulland New World ini, itu mirip banget kayak Genshin Impact, coy. Nah, as you can see, kalian bisa lihat sendiri, gua udah bikin 2 karakter sebelumnya ya. Ada Saver, ada Saint. Gua sempat record juga semalam, cuman menurut gua kurang wah lah ya. Kalau yang sekarang insya Allah recordnya lebih bagus lah gitu. Cuman entah kenapa ini gue juga udah pakai pencabang ya, suara dan speaker, tapi tetap nggak kedengeran suaranya kalau di HP jadul, cuy. Mungkin memang si HP-nya sendiri, perangkatnya juga memang belum support untuk record suara lewat mikrofon sama speaker bersamaan sekaligus ya, cuy. Jadi hanya ada suara gua suara gamenya nggak muncul gitu. Nah, itu kita nggak usah pakai lama, gua akan bikin baru ya. Nah, di sini job class choice atau pilihan profesi di in-game di Soulland New World ini, yang paling pertama itu ada rumput biru perak, cuy, profesinya ya. Nah, ini lebih ke spesialisasinya ke damage dan kendali karakter. Harusnya dia mudah dikendalikan, cuy, dan damage-nya besar gitu. Nah, sisanya itu condongnya ke bertahan hidup, berarti lumayan ya walaupun nggak penuh banget bertahan hidupnya, berarti defense point-nya lumayan tinggi. Nah, ini adalah DPS, damage per second karakter, tapi ini magic caster atau magic user, cuy. Itu dia pakai rohnya tuh kayak roh tanaman ya, cuy, roh pohon atau rumput lah ya, di sininya sih tulisannya rumput. Nah, di sebelah kanan layar juga kan ditolak ukur kekuatan si masing-masing job class atau masing-masing profesi, itu diukurnya pakai statistik ya, cuy. Ini pentagonal apa oktagonal ini? Oktagonal tuh kalau nggak salah sih 8 ya. 8 nih. Kalau ini penta ini, cuy. Ini pentagonal. Nah, ini pentagonal statistik. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ini bagusnya gamenya tidak gender lock atau no gender lock, cuy. Bisa cewek, bisa cowok. Ini yang cowoknya untuk rumput biru perak, dan ini yang versi ceweknya, cuy. Ya, kalian bisa sesuaikan lah. Tapi kalau gua saran sih no hode club. Ingat, kalau kalian lanang punya pisang, ya udah punya pisang ae. Kalau cewek ya cewek ae gitu ya. Intinya begitu, jangan hode lah, cuy. Lanjut di kelas kedua itu ada kelinci tulang lembut, cuy. Nah, kalau ini jadi ada beberapa job class atau ada beberapa profesi in game yang memang gender lock. Jadi hanya ada beberapa class yang hanya cewek-cewek aja atau yang cowok-cowok aja tuh ada, cuy. Nah, contohnya ini nih. Ini profesi atau job class kelinci tulang lembut ini hanya ada cewek. Dan untuk statistik kekuatannya ini lebih mengutamakan ke bertahan hidup. Jadi harusnya ini bisa jadi tanker ya. Ini bisa jadi tanker, cuy, bisa jadi tanker. Nggak tahu, gua ngelihatnya sih kalau dari tampilan cewek banget ya. Ini ciwi banget begitu, girly banget. Tapi bisa jadi tanker, berarti dia perkasa, cuy. Ototnya banyak. Dan ini fleksibilitasnya juga tinggi ya, hampir penuh, sama kayak bertahan hidupnya. Artinya defense point-nya tinggi dan dia lincah, cuy. Gerakannya lincah. Sisanya paling masuk ke damage-nya. Nah, damage-nya juga ya walaupun nggak penuh tapi lumayan condong, cuy, ke damage. Jadi kalau cewek-cewek yang senang tampilan feminim, tinggal pilih ini aja, cuy, buat main. Lanjut yang ketiga itu ada harimau putih. Nah, yang harimau putih ini no gender lock lagi. Dia bisa ada cewek, bisa ada cowok, cuy.
dan statistik kekuatannya untuk bertahan hidupnya penuh. Ini tanker juga nih, tanker cuy, tanker juga atau paladin lah kalau di game lain ya, tapi ini pakainya pukulan cuy. Dia summoning arwahnya pakai macan putih ya cuy, atau harimau putih. Nah, seperti yang kalian lihat, dia di statistik kekuatannya bertahan hidupnya yang penuh cuy. Sisanya lebih ke support dan kendali karakter. Jadi harusnya untuk combo karakternya gampang. Kalau kendali itu untuk combo skill, kalau fleksibel itu untuk gerakan karakternya lincah cuy. Nah, ini gerakan karakternya nggak begitu lincah, tapi combo skillnya mudah. Supportnya dia ya lumayan condong walaupun nggak penuh, artinya bisa ngasih buff ya, sama recovering health bar PP gitu ya, atau kelompok regu. Jadi dia bisa mulihin meter darah gitu ya dari untuk dia sendiri dan regunya misalkan. Nah, ini bisa ngasih buff juga harusnya ya kalau yang kayak gini. Ya seperti yang kalian lihat. Nah, ini yang cowoknya dan ini yang ceweknya cuy. Nah, ini ceweknya ya. Oke, lanjut kelas keempat ya, itu ada pagoda cahaya kibau. Ini juga genderlock nih, hanya cewek doang cuy. Ciwi-ciwi banyak pilihannya ya, yang cowok lebih sedikit nih kayaknya pilihannya nih. Ini dia pakai pagoda ya. Pagoda itu kayak kalau di mitologi Chinese atau kepercayaan Cina sana, itu bangunan yang dipegang oleh dewa, tapi dewanya gue lupa apa, dewa apa. Intinya itu untuk mengurung suatu tokoh fiktif atau tokoh mitologi kepercayaan Cina asli sana, yaitu Nacha atau Naza gitu. Nah, dia yang pakai roda-roda piringan api itu, terus pakai tongkat juga, kekuatannya 1-2 lah sama Sun Wukong. Dikurungnya di pagoda ini cuy, biar nggak bikin onar. Nah, ini support ya, khusus support nih, berarti harusnya benar-benar bisa ngasih buff. Jadi cuman ini untuk yang lain-lainnya kecil ya, rendah banget status kekuatannya, tapi bertahan hidupnya agak condong, jadi defense-nya lumayan lah mungkin ya. Nah, ada sedikit gitu tambahan walaupun nggak penuh. Dan ini biasanya di lini belakang, di garis belakang cuy, nggak maju di depan biasanya. Yang begini dibutuhkan juga biasanya di party gitu ya. Lanjut yang kelas kelima cuy, ini ada Phoenix api iblis. Nah, Phoenix itu binatang yang abadi ya cuy. Jadi setiap kali dia mati bisa bereinkarnasi cuy, bisa pulih kembali dengan cara kita ambil bulunya satu ya, terus kita bakar, nanti akan lahirlah bayi Phoenix cuy. Itu mitologinya ya, entah itu bener ada atau enggak. Burungnya intinya sih serem juga kalau ada ya, bisa kebakar semua, yang dihinggapin sama dia aja bisa kebakar. Nah, ini damage-nya penuh cuy. Dia spesialisasinya berarti DPS, damage per second karakter. Tingkat kendali kombonya lumayan lah, menonjol dikit ya. Sisanya kebertahan hidup, jadi defense lumayan, nggak penuh-penuh banget. Kendali juga lumayan, nggak penuh-penuh banget. Damage-nya tapi penuh cuy, ini sakit nih. Jadi memang spesialisasinya untuk penyerang ya. Ini biasanya di lini depan atau di frontliner, di baris depan lah untuk maju di pertarungan ya. Nah, ini yang prianya, ini yang wanitanya. Tapi rata-rata di game Soulland Soulland New World ini itu kayaknya magic user atau magic caster semua ya, pengguna sihir semua ya. Jadi bukan fisik gitu. Nah, ini yang ceweknya ya. Oke, lanjut lagi kelas ke-6. Ada kucing neraka ya. Kucing. Nah, ini arwah yang dipanggilnya adalah kucing cuy. Sebenarnya bukan kucing sih ya, ini lebih kayak ke apa ya, itu macan hitam tuh, macan kumbang.
macan kumbang atau bisa kita sebut macan hitam ya. Nah, karena ukurannya besar, kalau kucing terlalu besar ini cuy. Damage-nya penuh, dan ini juga kayaknya physical attack nih. Ini baru DPS, damage per second karakter atau attacker ya, fighter jarak dekat yang memang mainnya fisik cuy. Ini damage-nya penuh, fleksibilitas karakternya juga penuh, jadi lincah, emang kelincahan dan damage ya diutamain ya. Di ini assassin lah mungkin ini cuy, kalau dilihat dari senjatanya sih cakaran gitu ya. Jadi kalian bisa pilih ini kalau seneng yang pakai assassin. Nah ini yang cowoknya, ini yang ceweknya cuy. Sorry ya, gua lagi kurang fit, kurang enak badan, jadi memang agak meler. Ini ceweknya juga cantik nih cuy, lumayan ya, kayak hime cut gitu, hime cut, rambutnya potongan putri Jepang gitu cuy, kayak gini kan model rambutnya. Nah lanjut, di sini ada sosis, sosis anjir, sausage ya. Jadi kalau ditanya misalkan ada perkumpulan pemanggil roh atau penguasa roh ya, pengguna roh, roh lu apa ya? Oh kalau roh gua sosis coy, bisa buat dimakan kalau lapar. Anjir. Nah ini sosis tuh ya, seperti yang kalian lihat, bisa kalian lihat mobilnya, naik mobil dagang sosis, mungkin dia mau dagang sosis, dia lebih ke support cuy. Jadi ini juga gender lock, hanya cowok ae, nggak ada ceweknya ya, khusus nih. Udah punya banana ya, ditambah punya sosis juga gitu, jadi lengkap, double penetration ini cuy, namanya DP. Lanjut, di sini ada Palu Haotian ya. Nah si Palu Haotian ini DPS atau attacker fighter juga jarak dekat ya. Dia pakainya palu besar. Jadi kalau kalian senang sama yang palu-palu begini, yang asal gebuk-gebuk aja, bisa pilih ini. Damage-nya juga penuh tuh cuy, kalian bisa lihat sendiri. Dan kendali untuk kombonya dia lumayan ya, agak menonjol, jadi harusnya kombonya gampang. Bertahan hidupnya juga hampir penuh cuy, jadi ini seimbang antara damage dan bertahan hidup. Beda sama yang Phoenix tadi ya, kalau Phoenix tadi kan bertahan hidupnya, defense-nya kurang banget, kayak si Uhui Cihui deh, itu ada temen gua sebutannya namanya Uhui Cihui deh, dia memang kurang cuy orangnya. Nah ini yang cowoknya dan ini yang wanitanya. Gila kagak tuh, cewek sebesar itu, sekecil itu ya, salah, bukan sebesar itu. Ada yang besar tapi bukan keinginannya, bukan tekadnya cuy. Nah ini dia bawa palu segede gitu, lu bayangin, gak manuk di akal gitu menurut gua. Nah terakhir ya, job class ke-9 itu baru bisa dibuka setelah salah satu dari karakter kita ada yang level 51. Jadi harus nyampe level 51 dulu cuy, baru kebuka, yaitu pedang 7 binasa gitu. Cuman sayangnya ini tidak ada cuy, jadi belum terbuka sekarang. Sorry ya, mungkin lain waktu. Kita lanjut aja, gua akan pilih Palu Haotian dan pilihnya cowok cuy. Nah ini di sini ada karakter customization. Kita masuk ke karakter creation atau karakter customization, pembentukan karakter lah intinya ya. Tapi di sini udah disediakan dari preset in gamenya, jadi sudah jadi tidak terlalu mendetail maksud gua ya. Jadi nggak perlu bikin terlalu detail. Nah tuh, ini rambut yang coklat, ini rambut yang biru, ini rambut yang merah. Ini kayak Kiriton ya. Kalau kalian yang pernah nonton SAO, Sword Art Online, ini rambutnya kayak gini nih, kayak Kiriton. Lanjut ada ini juga, ada ini ya, ada ini juga.
kurang lebihnya begitulah ya. Dan gua akan pilih yang ini untuk konten doang. Nah, untuk wajah lanjutannya yang di bagian bawah itu bentuk muka, cuy. Jadi bentuk mukanya kalian bisa pilih tuh seperti yang terlihat ini wajah cewek ya, tapi kenapa disatuin ya sama wajah muka, bentuk muka cowok ya? Kan gue pilih karakternya cowok nih. Wah, ini kurang nih game nih. Lanjut lagi. Malah kayaknya yang bagus hanya yang pertama untuk lanang ya, untuk cowok cuy. Ya, lanjut yang bawahnya adalah kulit atau skin, warna skin. Ya, ini ada halo niga. Ya, ini bukan niga sih cuy, bukan negroid ya, bukan negro. Ini nggak tahu juga nih apa. Nah, gua akan pilihnya ini pucat banget, pucat asli kayak vampir. Lanjut gaya rambut. Nah, di gaya rambut sepertinya sudah dari yang karakter preset tadi, jadi nggak perlu diganti, paling ke warna rambutnya. Nah, warna rambutnya kalian bisa sesuaikan ya, ingin warna apa. Cuman gua kayaknya biar warnanya sama kayak bajunya ya pilihnya biru lagi. Nah, terus ada mata ya, ini ada alis dan mata, pupil ya, pupil loh, bukan i ya, awalnya bukan i. Nah, ini seperti yang kalian lihat, ini bisa pilih lensa mata ya cuy. Nah, lensa matanya gua akan pilih yang beast kind atau dragon kind ya, ras naga lah, atau ras kucing juga sama sih, rata-rata kayak gini, ular juga sama. Nah, gue akan pilih yang ini. Untuk warna matanya sendiri gue akan pilih merah ya. Nah, kan lebih ngeri gitu, ngeres banget, ngeri gitu. Nah, terus untuk alisnya udahlah ya sama warnanya, udah nggak perlu ribet. Untuk stiker muka nih cuy, atau mungkin kalau kita sih biasa taunya ini tato ya. Nah, tato nih kalian bisa pilih tatonya mau yang kayak gini kayak biar kayak kucing gitu ya, atau ini kayak ya, ini. Oh, gue sih kayaknya codet ya kalau ada ya, pengennya kayak bekas bacokan gitu cuy, biar lebih garang dikit. Nah, ini yang kayak gini-gini nih. Ini mantep nih. Nah, ini aja nih ya, tato, ingat. Ini hanya di game ya, bukan untuk ditiru. Kalau kalian niru nato di muka, waduh kacau, nyari kerjanya susah coy zaman sekarang. Yuk kita lanjut aja, langsung buat ya, nggak pakai lama. Dan kita kasih nama, gua nggak tahu ya namanya bisa sama apa harus beda, gua kurang tahu. Cuman mungkin nanti gua akan coba gini aja nih, karena gua username-nya Sein di channel ini. Jadi gue akan Xavier. Nah, Saint Xavier. Oke, gitu aja ya. Kita buat langsung, nggak pakai lama, nggak banyak bacot. Woi, udah bisa nih, udah ada yang pakai, masa sih? Saint Creo. Mengandung konten sensitif. Estrada. Alamak, ini kenapa nih untuk nama aja sulit. Ada yang salah emang, ini istilah apa kalau di nama masih menurut. Oh, bisa nih akhirnya cuy, gas.
Phil, di daerah kalian, di kota-kota kalian sering hujan gak cuy? Di sini lagi sering-seringnya hujan cuy. Tiap jam segini ke malam pasti hujan. Wah, get them, tangkap mereka katanya. Kita jadi kayak buronan ya. Entah ini kenapa nih? Ada masalah apa nih? Hei kau, jangan berani-beraninya. Nah ini masuk ke view angle kamera atau sudut pandang ya cuy. Sudut pandang kameranya nih kalian mau seperti apa. Ini masuk ke sudut pandang kamera. Jadi kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana, yang 2.5 dimension or 3D dimension. Ya gue akan pilih yang 3D ya, 3D kalau bahasa Indonesianya. Nah ya langsung terjun ya. Ini pakai apa nih yang buat ayunan ini, grapple ya, grapple hook. Ini biasa dipakai sama ninja juga pada zaman dahulu, tapi belum ada yang otomatis ditembakin. Kalau ini kan otomatis ditembak. Kalau dulu diputar cuy, ninja tuh makanya diputar langsung dilempar, dicangkolin ke mana tempatnya gitu. Dan ini kita nyobain pakai skill. Ya, kagak ada apa-apanya anjir. Kagak ada apa-apanya. Oh, ini pakai skill ulti kita. Ya, dem. Wah. Kita dilindungin sama teman kita. Ini ada yang kita pakai si sosis buat terbang ya, pakai sosis. Sejak kapan sosis bisa numbuhin sayap cuy? Gua juga kagak ngerti. Iya, kita mau dikeroyok tapi nggak kena dan berhasil sampai. Sepertinya terjadi pemberontakan di balai suci ini. Yue Guan Master Roh level 94 cuy. Kita pakai skill ulti lagi. Kaki 8 ini. Wah. Udah kayak apa ya, Tokyo Ghoul ya, si Kaneki Kun cuy. Dia tumbuh tumbuh kaki laba-laba di belakang punggungnya. Ini ada piringan ini ya, pisau ya. Wah, kita dilindungin sama ini cuy, sama almarhum bapak kita ibaratnya. Bapak kita yang ngalahin ini malah. Ini masih prolog in game, masih introduction ya. Ternyata hanya mimpi mungkin. Kita sudah sampai di kota ya, sebuah kota atau akademi ini ya. Tuh, if you want to start the journey atau jika kamu ingin memulai petualangan in Soul Lane game,
you could tapping the mission bar or mission column in right upper corner of the screen. Kita tinggal klik ya. Nah ini udah bahasa Indonesia cuy, itu subtitlenya atau teksnya, enak kan? Jadi buat kalian yang main nggak perlu repot gitu. Ini kita mau bergerak masuk ke dunianya para soul master atau master jiwa gitu. Nah ini buat ke kanan kiri cuy, ya. Coba di sini, oh di sini udah ada, dari mulai di sini juga udah ada tuh. Kita nggak usah buru-buru cuy. Ambil dulu, ada chest nih, ada treasure chest ya atau kotak harta. Bisa kita ambil lumayan. Jadi nanti kita pas masuk tuh udah enak cuy. Oh bisa ya, bisa nggak tuh situ? Wih ada juga nih kotak harta lain, lumayan. Jadi di sepanjang map ya, di seluruh map atau peta di in-game kalian bisa exploring dan bisa cari harta yang tersembunyi ya di setiap pojoknya cuy. Like you see, seperti yang kalian lihat. Waduh sorry nih. Nih lanjutin lagi. Wah kita dikeroyok cuy. Ini sama binatang rock. Ya bentuknya mirip kayak kucing dan bukan kucing cuy. Kabur. Kabur udah bikin ribut, bikin kerusuhan, kita kabur. Ya oke, guru tolongin guru. Nah di sebelah kanan ini ada teleportasi sistem cuy. Jadi kristal teleportation kalian nyalain buat nanti kalau pindah-pindah area itu kan, kalau banyak kristal yang udah aktif enak cuy, bisa fast travel. Jadi pindah-pindahnya cepet. Kita ambil di sini tuh ada banyak ya cuy. Ada banyak ternyata harta-harta di sini. Kita jarahin aja semua, kita ambil semua. Enak aja dipakai sama anggota dewan. Masa dipakai sama anggota DPR? Nah, kita ambil lagi. Ini kayak disegel ya. Tapi harusnya bisa kebuka nih. Oh, dapat XP juga ternyata setiap buka ini cuy. Setiap buka kotak harta dapat XP. Kita hajar aja bro. Mati lu, mampus lu ya. Kita buka, set, dapat 450 ya XP nya cuy. Setiap kali kita buka kotak harta. Set, sebelah sana apakah ada? Oh ada cuy, sebelah sana ada juga. Jadi intinya kalian harus rajin-rajin exploring sih cuy. Ini biar kalian bisa cari gitu. Cari di mana ininya. Nah, game ini mirip kayak Genshin ya, mirip kayak Genshin Impact. Wait. Sorry. Agak delay, sorry. Kenapa gue bilang ini gamenya mirip kayak Genshin Impact? Karena memang ini sistem battlenya itu kayak Genshin Impact cuy. Bedanya ini versi irit atau versi mini ya, banyak dipotong gitu, banyak disunat lah fiturnya. Nah termasuk dari grafik. Nah ini kalau grafiknya kalian kejauhan, misalkan kalian pusing ya ngelihat karakter kalian terlalu jauh gini, nah kalian tinggal deketin aja cuy, bisa di zoom in zoom out.
Cuman kalau di zoom in zoom out, kalau kalian mainnya bukan di layar lebar kayak di PC, di laptop, kalau di zoom in terus ya, itu kalian mungkin akan pusing mainnya. Jadi minimalnya mainnya di laptop, di PC, atau di tablet. Kalau kalian mau zoom in deket banget ya ke karakternya, kayak biar berasa kayak main toram gitu. Kita udah, sebenarnya di sebelah sana ada lagi cuy. Apa ambil dulu ya? Ambil dulu lah, lumayan cuy. Sih kata gua apa, sini ada. Jadi ya ini tuh bisa dimainin di smartphone, bahkan smartphone kentang sekalipun cuy. Ini gua juga kan lagi recordnya pakai HP jadul gua ya. Ini yang RAM 4, memorinya 64 GB. Ini yang jadul banget, tapi ini juga masih bisa gitu main ini. Jadi nggak perlu handphone yang spek tinggi, cuman ya ala kadarnya lah. Dibilang burik banget grafiknya ya enggak juga, tapi dibilang bagus banget juga enggak gitu, karena memang ya sadar diri lah. Ini size datanya atau overall all size file datanya itu sekitar 7 GB-an. Beda jauh lah sama Genshin. Kalau Genshin kan 30 GB-an ya, 30 GB lebih cuy. Jadi ya wajar lah. Ini siapa nih? Ini guru ya, guru. Ini guru. Oh, ini ada kotak juga di sini. Kok bisa tersembunyi di dalam semak tau? Naik level cuman gara-gara nemuin kotak harta, bayangin. Itu cuy enaknya game ini ya. Kita masuk di sebelah kiri juga ada cuy sebenarnya, setahu gua. Nih di sini nih, tuh kan ada juga nih kotak harta. Gua aja tadi udah dapat berapa tuh kotak harta dari awal main, baru main aja udah ada sekitar 15 biji mah kotak harta udah ya. Jadi lumayan aja gitu, selama itu gratis ya ambil aja. Tuh sebelah sana juga ada lagi. Jadi harusnya ini judulnya bukan Soulland New World coy, tapi Treasure Hunter, pemburu harta, atau Treasure apa ya, Explorer, kurang lebihnya begitu. Tuh di sini juga ada lagi. Tuh banyak banget cuy. Ya, ini sebenarnya berarti developer gamenya nggak pelit ya cuy. Berarti nggak pelit nih. Ini game buatan Cina tapi nggak hitung-hitungan. Biasanya kan tahu sendiri cuy, ras satu itu kan bukan gua rasis ya, cuman memang hitung-hitungannya masalah duit apalagi coy. Aduh banyak banget dah, bener-bener. Kalau ditinggalin, gue orangnya lootingan lagi, gue seneng looting cuy. Kalau ditinggalin tuh sayang gitu, gue berasanya sayang, ada yang kurang kalau di suatu game ada yang gratisannya diambil. Nah, penjaga nggak usah lah, kita ngobrol-ngobrol ngapain, nggak penting. Ya ini baru salah satu, bukan kota sih ya, ini akademi cuy, akademi kayak akademi apa, calon pengguna atau calon master dari roh gitu cuy. Jadi kalian lagi sekolah gitu ceritanya di sini. Ini kita buka lagi. Lihat level gua di pojok kiri atas itu udah level 12. Ini baru main, belum ngejalanin misi apapun anjir, ngejalanin quest apapun, lu bayangin. Dan di deket bar main quest atau
misi utama ya, di kolom misi utama pojok kiri atas itu ada yang ada titik warna merahnya cuy, itu downloading progress or downloading the all file size of the game. Jadi kalau kalian klik itu, kalau udah komplit kalian bisa klaim hadiah. Kita klaim tuh dapat hadiah juga. Wah, ini berlimpah sih ya kalau dari segi ini. Nah, kita disuruh ngomong sama guru Shen. Kalau bahasa Mandarin tuh Lause coy, guru tuh. Selamat datang. Put your hand in crystal ball to test your power first. Jadi kalau kita mau tahu kekuatan roh kita sejauh apa, harus meletakkan tangan kita katanya di bola roh ini, bola crystal ball ini. Kekuatannya penuh, wah kita jenius. Kita disebutnya talented student, jadi yang berbakat lah ya, pelajar yang berbakat. Oke. Kita aturan kelulusan di akademi Nuoding. Oh, ini sekolahnya akademi Nuoding. Oh, ada kelulusan sangat baik dan kelulusan biasa normal. You like just your senior brother back then. Jadi kamu seperti senior kamu di masa lampau katanya. Kita punya great ambition to be the best of the best, master of soul. Senior katanya. It's almost here. Teacher, I'm here. Aku di sini. Wah, Tangsan. Ini kayak ini ya, kayak nama MC manhwa yang pernah gua baca di apps atau aplikasi manhwa ya cuy. Tangsan. Tapi beda penampilan sih. As fellow brother, fellow student, jadi kita we must support each other cuy. Jadi kita harus support satu sama lain. Halo kakak, lihat nih codet gua, ngeri kan? Gua ini preman Tanah Abang, lu tahu. Are you already complete the registration for student yet? Jadi kita for dormitory ya. Jadi kita harus daftar dulu untuk asrama di sekolah ini cuy. Kita suruh ngikut sama dia. Untung kita udah collecting banyak treasure chest ya, kotak harta ya. Yes, Lause Liubing. I am the new student here, and I am the genius one of the student. We here to complete the student registration. Oh, kita di asrama 7 ya. Oke.
kita suruh buka kotak seragam, cuy. Kita dapat seragam, nice. Oke. Kita suruh masuk ke asrama. Dan ini MMORPG ya cuy, genre gamenya multi-massive online role playing game, artinya kalian seharusnya sih bisa bertemu sama player lain cuy. Tapi nggak tahu juga nih, gue belum tahu apakah benar bisa bertemu dengan player lain. Nah ini ketua asramanya nih, Xiao Wu, cewek cuy, yang tadi ya job class apa kelinci tuh, yang kelinci. Tapi dia nantangin cuy, katanya, "Are you the new student?" "Yes, I am. Since you're new here." Jadi ada tradisi di sini. Jadi harus bertarung sama kepala asrama gitu untuk pelajar baru ya, atau dia ngajakin tarung kita cuy. Belum tahu dia mau jadi pergedel apa. Kita bantai, gimana nih? Dia udah mau kalah, tiba-tiba nyetop battle. You are qualified to be my deputy, jadi wakilnya dia katanya. Tapi apa kita diomong, udah mau kalah tapi malah berhenti battle-nya. Ini pahlawan kesiangan datang, tiba-tiba menyetop pertarungan kita, sayang sekali. Di right upper corner of the screen, atau sebelah kanan atas layar ya, itu ada tas, lambang tas cuy. Nah ini kita yang tadi kita dapat ada banyak sebenarnya cuy, ada banyak nih. Ini bisa dipasang, equip, tapi tingkat level karakter kita belum mencukupi. Tapi kita udah punya banyak tuh cuy. Waduh, ngeri kan? Jadi nggak perlu nyari-nyari dulu nanti. Nah, kita ngobrol dulu aja sama si Tangsan lagi. Tradisi asrama kalian memang aneh kan? Sebagai murid beasiswa di akademi, mereka akan mengalami diskriminasi. Untuk menghindar, biarkan aku memperkenalkan semua orang. Ada Langsan, better to rest early tonight. Jadi besok mau ketemu sama guru, mau diajak sama guru kita. Jadi untuk hari ini katanya lebih baik tidur lebih cepat. Oke, no problem. Apalagi kalau ditemenin sama si Xiao kan ya, tidurnya bergoyang langsung kasurnya cuy. Done. And now let's talk to our senior Tangsan. Hey brother, what's up today? What's going on? What we gonna do today? Guru sedang menunggu kita di pasar katanya. Ayo kita kesana, nyusul ya, tinggal aja sama gurunya. Lu udah besar nih katanya, udah berbulu, usaha dikit napa, jangan ngandelin naik orang. Miss Bauer. Asosiasi Master Perjalanan menyediakan layanan perjalanan bagi para Master. The wonderful journey is about to begin.
Kita naik apa tuh, jamur anjir. Tes. Wah, dipentalin anjir. Kita dipentalin cuy, dipentalin. Lu bayangin kalau there's actually for real a way to like that, mungkin akan lebih cepat untuk orang pergi kemanapun sih. Kalau memang ada cara begitu yang sebenarnya. Kalau kagak mati kayak dipentalin gitu. Kita mau masuk ke roh ya, ke hutan roh cuy. Harus nunjukin plat masuk nih, atau mark ya, tanda gitu, emblem. Oh, ada 6 simbol. Kalau makin banyak simbolnya, makin tinggi ranking kita. Nah, now present the token to the guard and can enter. Jadi kita suruh tunjukin emblemnya ke penjaga. Nah, ini para penjaganya. Start your journey and talk to Xiao Gang. Jadi before we start our journey in Soul Forest, we should talk to Xiao Gang first, cuy. Jadi kita harus ngomong sama guru kita dulu nih sebelum memulai petualangan. Soul beast is different with ordinary beast. Jadi berbeda ya antara binatang arwah atau roh gitu ya, sama binatang biasa tuh berbeda kekuatannya. Oke. Jadi our teacher wants to help us when we search of the soul beast for we pet and tame. Ini siapa lagi? Masih yang cupu pasti ini. Ini pasti cupu nih. Cupu kan kau, cupu kan. Cupu deh. Gampang bener, udah keikat aja tuh. Diikat sama guru kita kayaknya cuy. Ular kecubung namanya. Ada aja ya. Kecubung setahu gue sih buah ya kalau di real world atau di dunia nyata. Ini ular yang dikasih nama kecubung saya. Katanya kalau kamu tidak mau, katanya could you give it to us? Bisakah kalian berikan kepadaku? Ya oke, gua kasih. Tapi ingat ya, bayarannya itu nggak murah coy. Ingat, tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini.
kita ketemu jejak ya, ada jejak. We tracking something huge. What's in up there? What's in the front of us? Gemeteran ternyata. Oh, ini ada macan ya, harimau cakar besi, 100 tahun. Yeah. Tapi ini juga kurang pasti. Kurang. Nah, lo lawan gua mah full nih damage-nya. Dapet tuh. Ada apa ini? Tiger Soul Ring. It's jadi cincin yang lebih tinggi tingkatannya artinya dapat dari bis atau binatang arwah yang lebih kuat. Nah, ini kita absorb the first soul ring. Jadi kita harus mengambil cincin pertama kita, cuy. Ini open world, cuy, gamenya. Ada kota-kotanya di in-game. Jadi ya sama aja kayak Genshin Impact, kayak WoW Wuthering Waves gitu ya. Cuman bedanya ini versi light-nya, versi mini lah, versi kurangnya, versi dikecilin nih. Ini kita suruh buka, dapat cincin roh tadi. Nah, kita bisa pakai, cuy. Kita pasang kekuatan horian. Oh, nambah satu semua ya. Terus ada yang nambah 10. Oh, untuk statusnya, cuy. Mantap. Okay. Thank you for information. Kita ngobrol lagi. Now you will become the true master of Soul Hunter. Oke, ya demi tujuan saya pasti akan terus berusaha dengan keras. Bagus. Menjilat terus. Oke. Open the mini map, buka peta. Nah, kan benar kan kita suruh klik pilih area yang udah dibuka untuk teleport point, tempat pointer teleport nih yang tadi yang crystal teleportation. Bener nih, kita tuh suruh balik lagi kan. Untung udah dinyalain dulu tadi nggak di tutorial awal kan nggak ada suruh deketin gitu ya untuk nyalain aktivasinya. Continue with main adventure, untuk petualangan utama. Let's continue with our main quest utama kita. Where's the chiwi in here? I looking the stray pet of chiwi to abuse them. Gua cari cewek-cewek tersesat di sini untuk memanfaatkan mereka.
Jadi harus didaftarkan lagi yang tadi kita dapat ya, soul ringnya. Itu kita harus daftarkan dulu. Kemana ini? Kok malah teleport? Kan tolol. Itu masuk ke tanur lagi, balik lagi. Verifikasi sekarang. Oke. Yap, I'm done doing it. Just waiting little longer. Academy loading. Ya kalau dari mapnya sih ini lumayan lah ya, memang open world gitu. To become a soul master on little age, it's something unbelievable, sangat luar biasa katanya cuy. Already 1 hour start from I'm recording this game, so maybe soon I will end the recording for the first part of the game. Jadi nah, kamu udah dapat verifikasi Master Roh. Sekarang soal lain ini dipenuhi dengan Master Roh. Ada yang jujur dan ada yang jahat. Oh, ada yang jahat juga. Apakah kamu tahu seperti apa Master Roh yang sejati? Master Roh memiliki kekuatan roh yang luar biasa. Mereka tidak boleh terjerumus dengan kesenangan duniawi atau tergila-gila pada kekuasaan. Mereka harus memikul tanggung jawab dan melakukan tindakan yang di luar kemampuan orang biasa. Hanya dengan menjunjung tinggi hati nurani dan mempertahankan keadilan, kamu bisa memenuhi predikat sebagai Master Roh. Mungkin kamu memiliki banyak bakat yang luar biasa, tetapi apakah kamu benar-benar siap untuk melangkah di jalan berduri yang disebut Master Roh? Oh, saya setuju tentunya. Apalagi kalau nanti bisa banyak ciwi-ciwi di sekitar, biar bisa ketemu sama ciwi-ciwi pas lagi CFD-an. Santai aja pak. Seperti karakter-karakter MC di anim-anim dan di manga cuy, yang tiba-tiba OP BGT cuy, GGWP. Already become soul master. Oh ini kita suruh balik lagi dodol. Gua tadi nggak klik dulu ininya ya. Enak. It's a pity that you are only disciple, your master disciple. Wow, kita dengan sangat senang gitu mengajak kita masuk ke martial law of soul. Ini jadi kita masuk ke dalam pemerintahan gitulah ya. Kalau andai saja kita bukan seorang murid dari master kita. Sayang sekali guys. Itu masa depan sudah cerah di depan mata. Oke
Oke guys, segitu aja dulu ya konten dari gua. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir gameplay gua di Soulland New World ini. Dan semoga kalian serta keluarga selalu dalam keadaan yang berbahagia, penuh dengan rezeki ya, yang jauh didekatkan, yang dekat disegerakan, yang segera diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Amin buat kalian dan buat keluarga kalian. Karena kalau kita mendoakan hal yang baik, Allah juga, para malaikat juga akan mendoakan hal yang sama untuk kita kepada Allah, cuy. Itu yang gua masih pegang dan yakini, karena itu juga tertulis di agama gue. Dan jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu cukup sekali seumur hidup. Kalian nggak perlu bayar, ngeluarin duit banyak-banyak atau berbuat kriminal dulu untuk bisa subscribe. Cukup diklik sekali, nggak usah bayar, gratis gitu ya. Itu juga bisa jadi support buat gua, biar gua semakin semangat bikin konten-konten review gameplay for another game will release in future. Jadi untuk semua game-game baru yang akan rilis di masa depan, or another game, or maybe this game too in another part of the game, like part 2, part 3, part 4. Jadi mungkin di part 2, part 3, part 4 game ini ya, di lain waktu. Terima kasih sudah menonton, dan gua Shane dari For Silver Pixel Gaming undur diri, cuy. Bye bye.